Ada masih di Fokus Terkini TVRI yang sudah hadir di Studio 7 TVRI, Gus Coy, Ketua DPP Nasdem. Terima kasih sudah hadir malam hari ini langsung di Studio 7. Langsung saya tanyakan, artinya bagaimana tanggapan terkait dengan kalau tadi Bang Irwan tidak setuju saya sebut sebagai ultimatum atau ancaman terhadap koalisi perubahan jika memang ini tidak diumumkan di bulan Juni akan dievaluasi nantinya dukungan terhadap Mas Anies. Gus Coy, tanggapannya seperti apa? Saya setuju semua. Setuju semua. Jadi setiap pergerakan kita, apa yang kita sepakati, kita mau apa, itu memang harus terus-menerus dievaluasi. Dan hanya mungkin soal teknis. Teknis? Ya, soal teknis misalnya, ketika kita sudah sepakat mau apa, dengan visi, misi, dan sudah tertulis semua di dalam, maka ketika kita ingin menyatakan sesuatu, mungkin di sini perlu tenggang rasa, perlu melihat aspek positif dan negatifnya. Ini mau dikemukakan di publik atau kita sampaikan di dalam. Nah, ini soal itu ya. Harusnya tapi substansinya bahwa kita harus terus-menerus melakukan evaluasi. Itu tentu harus kita lakukan. Tapi evaluasi bukan, saya yakin Demokrat tidak pernah berpikir mau keluar dari koalisi ini, meskipun mau melakukan evaluasi. Dan saya yakin keimanannya, ketakwaannya masih kuat itu tadi ya. Iya. Sama seperti Mas Ahaye ketika digoda oleh partai-partai lain masih kuat. Itu satu kemudian saya. Yang kedua, berat. Demokrat sekarang sedang diuji. Ujian itu harus dilihat dari satu perspektif yang mendasar. Seorang yang diuji, menghadapi ujian itu berarti mau lulus. Artinya ujiannya apa aja yang? Iya, sekarang kan sebuah buktinya diganggu nih. Nah, kita minta kepada Presiden Jokowi untuk mengkartu merah yang ganggu ini. Ya. Tapi kan Pak Menko Polhukam berkomitmen untuk terus menjaga pencapresan dari Mas Anies. Ya, alhamdulillah. Tapi sambil menjaga yang lain di pemerintahan itu jangan ganggu gini ya. Pemimpin ini harus mencerminkan dari kultur Indonesia. Apa kultur Indonesia? Kultur Indonesia yang sesungguhnya adalah harmoni, tidak saling mengganggu, tenggang rasa. Meskipun nggak setuju misalnya, itu tetap dia tenggang rasa. Tenggang rasa. Nah, oleh karena harmoni maka presiden, KSP, menteri-menteri yang lain itu kan pemimpin Indonesia. Itu harus menampilkan jiwa sikap yang harmoni. Meskipun nggak setuju dengan Mas Anies, meskipun tidak setuju dengan sikap Nasdem atau sikap Demokrat atau sikap PKS. Itu faktanya ini semua pilar demokrasi sah menurut hukum. Ya? Ini semua harus diterima, bukan diganggu. Ya, bukan diganggu, bukan dipersulit, bukan digoda dimain-mainin. Ini kan dimain-mainin ini. Tapi Nasdem aman ya dari gangguan-gangguan itu? Hanya Demokrat saja yang diganggu, diuji begitu atau? Sebetulnya Nasdem tidak harus menyatakan, tapi publik tahu. Nasdem diganggu, Demokrat diganggu. Saya nggak tahu PKS. PKS kayaknya ada macam-macam. Aman-aman saja. Ini karena partai yang soleh kira-kira. PKS digoda. PKS digoda. Oke. Beda ya. Dipanggil ke istana. Katanya malam hari itu bukan siang hari. Kalau siang itu ketahuan ada jadi malam hari sambil tahajud ya. Nah, digoda. Kembali lagi artinya Nasdem mengatakan bahwasanya calon wakil presidennya ini sosok yang mengejutkan. Kalau tadi Mas Jayadi Hanan sudah bisa mengira-ngira ini siapakah calon wakil presiden dari Mas Anies. Kira-kira yang mengejutkan ini dari Nasdem seperti apa? Ya, terserah rakyat nanti itu terkejut apa tidak terserah. Tapi kami bertiga itu bersepakat memilih cawapres itu yang memiliki daya ungkit. Yang memiliki dimensi untuk mendongkrak suara, menutup kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh Mas Anies. Jadi
saling melengkapi, menyempurnakan dari yang ada. Itu siapapun dia, saya semuanya sudah ikhlas. Ketiga-tiganya itu sudah tergolong minal mukhlisin. Semua Oke, berarti semua sudah Untuk ikhlas. Artinya ini menyerahkan kepada Mas Anies. Tapi jangan lupa tetap, meskipun sepenuhnya diserahkan kepada Mas Anies, Ya. 3 partai itu sudah punya wakil yang setiap saat harus diajak diskusi. Dan ketika mereka sudah berdiskusi dan sudah ada solusi, sudah ada konklusi, tentu kemudian setelah itu disampaikan kepada ketua umum untuk memperoleh legitimasi, untuk memperoleh restu. Setelah itu baru kemudian melangkah berikutnya. Oke, saya langsung ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, artinya kalau tadi saya mengutip apa yang tadi sudah diungkapkan Gus Coy, entah itu bercandaan atau benaran, ketiga-tiganya sudah ikhlas begitu. Artinya apakah ini calonnya juga dari luar koalisi atau justru dari dalam koalisi atau seperti apa? Iya, berarti kan siapapun bisa kan, akan disetujui karena kan sudah levelnya tinggi banget, sudah muslim, mukmin, mukhlis ya. Level paling tinggi tuh. Tapi belum mukhlas. Tinggi banget. Jadi apa namanya? Ada 2 kemungkinan saya kira ya. Ada 2 kemungkinan. Tadi sama. Pertama sebenarnya namanya sudah ada. Seperti kata Demokrat kalau nggak salah ya. Tinggal Sudah diumumkan ada. saja artinya. Nah, cuman mereka belum setuju kapan ngumuminnya. Mungkin karena pertimbangan tadi, ada yang menganggap itu lebih baik di delay, ada yang menganggap lebih cepat, gitu kan? Bisa juga yang kedua, sebetulnya belum selesai betul itu pembicaraan itu. Belum selesai betul? Mungkin kan di tingkat tim kecil bisa juga, atau dari tim kecil komunikasinya ke para pengambil keputusan utama di partai untuk memperoleh legitimasi kalau istilah Gus Coy itu yang kemungkinannya kan sampai sekarang nama yang disebut termasuk oleh Bang Mardhani kalau nggak salah itu 3 kan 3 Mas Ahaye, Kang Aher, Mas Ahaye, Mbak Hovifah kan gitu 3 itu kalau menggunakan kriteria Gus Coy tadi yang saling melengkapi. Kalau dari segi kecocokan untuk memerintah, ya, kapasitas, yang satu memiliki kemampuan A, yang satu memiliki kemampuan B, saling melengkapi, tiga-tiganya bisa saling melengkapi. Tiga-tiganya Ya saling kan? melengkapi? Bisa. Ya. Dari sisi elektabilitas yang bisa dari mendongkrak? sisi elektabilitas punya kelemahan masing-masing, punya kekuatan yang masing-masing. Oke, dibedah Kang satu-satu. Aher itu bisa membantu Mas Anies di Jawa Barat. Bisa. Tapi elektabilitasnya sebagai cawapres secara individu kalah dari AHY, kalah dari Mbak Hovifah. Gitu. Elektabilitas secara individu. Secara individu ya. Karena yang 5 besar itu sejak 2 tahun terakhir lah selalu Sandi, RK, Erik atau AHY nomor 4 dan 3 itu ganti-gantian Mbak Hovifah. Jadi selalu masuk 5 besar tuh. Mbak Hovifah sama AHY selalu masuk 5 besar. Kang Aher belum pernah masuk 5 besar untuk cawapres. Jadi elektabilitas individu. Ya? Ikhlas kok tadi. Iya tadi ikhlas. Makanya saya berani ngomong. Saya berani ngomong. Lanjut lagi, artinya apa yang menjadi pertimbangan? Jadi dari segi elektabilitas individu ya. Individu. Yang paling kuat adalah Mbak Hovifah sama Mas Ahaye. Mas Ahaye. 1. Ya. Berarti yang 1 kena coret tuh. Tinggal 2. Ya kan? Lalu pertimbangan lain misalnya dari sudut pandang teritorial, strategi teritorial. Kang Aher kuat di Jawa Barat, tapi Anies mungkin tidak terlalu krusial untuk mengambil untuk membantu di Jawa Barat karena dia cukup kuat. Anies lemah di Jawa Tengah, lemah di Jawa Timur dalam konteks ini. Siapakah yang bisa membantu? Kalau Jawa Tengah mungkin berusaha untuk mengurangi kelemahan di situ. Maka fokusnya mungkin bisa di Jawa Timur. Jawa Timur. Karena di antara 3 itu nggak ada yang kuat di Jawa Tengah. Aher maupun AHY maupun Hovifah tidak terlalu kuat di Jawa Tengah. Tapi Aher sama AHY sama Mbak Hovifah cukup kuat di Jawa Timur. Cukup kuat. Mbak Hovifah mungkin sangat kuat di kalangan perempuan, terutama muslim dan di daerah-daerah tapal kuda, termasuk Madura. AHY bersama keluarga Pak SBY mungkin punya kekuatan di daerah-daerah Mataraman, terutama Trenggalek, Pacitan, Blitar, segala macam. Ada kan? Jadi dua-duanya punya kekuatan secara teritorial. Kalau saya lihat data selama 2 tahun terakhir di LSI ya,
kalau kita bagi kekuatan Ibu Khofifah dan AHY itu per daerah, memang mereka cukup kuat di Jawa Timur. Paling kuat di Jawa Timur mereka berdua itu dibanding di daerah lain. Artinya suara dari Jawa Timur sangat penting dipertimbangkan. Jawa Timur sangat penting. Kalau kita belajar dari 2 pemilu presiden terakhir, Jawa Timur adalah battleground, decisive battleground, ya. Wilayah kompetisi yang paling menentukan. Kenapa? Ini gambarannya misalnya. Pak Jokowi kalah besar di Banten. Kemudian diimbangi oleh kemenangan besar di Jakarta. Pak Jokowi kalah besar di Jawa Barat, tapi diimbangi dengan kemenangan besar di Jawa Tengah dan Jogja. Pak Jokowi kalah besar di wilayah Indonesia Barat, Sumatera, beberapa bagian Kalimantan, tapi Pak Jokowi menang besar di daerah timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, beberapa daerah Sulawesi. Jadi kosong-kosong semua tuh. Di mana penentu kemenangan? Jawa Timur. Jawa Timur. Jadi kalau teritori Jawa Timur bisa dianggap sebagai salah satu pertimbangan penting, itu juga penting. Nah, masalahnya adalah di Jawa Timur dua-dua ini bisa menjadi pilihan yang cukup bagus. Lalu akan kekuatan yang tidak dimiliki oleh AHY tapi dimiliki oleh Ibu Khofifah adalah suara perempuan. Jangan lupa Ibu Khofifah menang di Jawa Timur ketika pilkada itu. 55% perempuan Jawa Timur memilih Ibu Khofifah, sisanya memilih Gus Ipul. Sebaliknya di kalangan laki-laki hampir itu imbang 50-50. Jadi kemenangan Bu Khofifah itu di kalangan perempuan. Itu keunggulan Ibu Khofifah. Tapi ada keunggulan Mas AHY. Mas AHY generasi milenial, ya kan? 58% pemilih kita di tahun 2024 itu milenial. Ya. Dalam konteks itu yang lebih masuk akal adalah AHY gitu kan. Tapi Ibu Khofifah misalnya punya kekuatan lain. NU, terutama Muslimat. Anies kan walaupun dianggap sebagai bagian dari kelompok Islam juga, dia lebih modernis. Nah itu bisa klop, tapi itu bisa diimbangi oleh pola antara AHY sama Anies. Yang satu sipil, yang satu lebih punya latar belakang militer. Jadi kalau menghitung dua itu memang masing-masing punya kelemahan dan kekuatan masing-masing yang bisa membantu Mas Anies di posisinya masing-masing. Nah tinggal bagaimana menentukannya. Tapi ada satu hal yang dimiliki oleh AHY tapi tidak dimiliki Ibu Khofifah. Apa Bang? AHY punya partai. Nah itu dia langsung ke kalau partainya AHY goyang-goyang, gara-gara AHY tidak dipilih jadi cawapres, bukan hanya bukan hanya AHY-nya nggak jadi cawapres, tapi Mas Aniesnya nggak jadi nyapres itu. Nah itu dia, karena kan tidak ada Demokrat artinya kan. Tapi kalau betul mereka solid, kalau betul mereka solid, mestinya itu tidak jadi pertimbangan kan gitu. Cuma kan solid dalam politik itu harus dihitung sekitar 85%, 80%. Ah, itu dia. Kan nggak ada yang 100% dalam politik, nggak ada. Nggak ada 100%. Bang Jayadi, saya langsung ke Mas Irwan. Artinya Mas Irwan, apakah benar tadi harus memang dikuatkan di internal Demokratnya, begitu artinya meskipun nanti Mas AHY tidak dicalonkan sebagai cawapres, apakah benar-benar ikhlas Demokrat? Loh, sampai sekarang Demokrat itu nggak ada ngusulkan nama. Kita serahkan sama Pak Anies. Cari yang terbaik sesuai dengan parameter yang sudah ditentukan tadi itu ya. Bagaimana menguatkan koalisi, elektabilitas, ya. Jadi kalau bicara Demokrat itu kita sudah jelas solid kokoh ya mengusung Anies. Sekarang yang kita diskusikan sekarang ini terkait adanya hasil survei itu tuh itu sebenarnya bagian daripada penguatan dari capres kita sendiri. Tadi kan bagus tuh filosofisnya 9 bulan. Ya kan kalau bicara kehamilan udah hamil tua kan? Udah hamil tua, sudah melahirkan gitu. Saya pikir kalau logika itu yang digunakan ya memang pas Juni ini untuk mendeklarasikan cawapres. Tapi saya pikir 9 bulan ini untuk menentukan cawapres itu sudah waktu yang cukup ya untuk kemudian membuat kejutan atau momentum baru. Ingat ya, saya ini kan politisi. Tentu masyarakat ya anggota DPR dari 3 koalisi ini 5.200. DPR RI-nya, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Itu kekuatannya. Kemudian ada bacalek. Belum lagi
masyarakat ya, swing voters dan lain-lainnya. Kalau kemudian cawapresnya sudah ada di bulan ini, mereka melihat bahwa memang Koalisi Perubahan Persatuan ini siap untuk menghadapi kontestasi Pilpres. Siap dan solid tadi itu ya. Tadi ya. Nah, di lapangan kita mensosialisasikan pasangan ini udah lengkap. Nggak ada keraguan tuh, dan waktu sosialisasinya sangat lama. Kita ini kan walaupun ibu hamil, kita nih ibu hamil nelayan kita ini, ya masyarakat desa. Artinya kita nggak bisa kemudian hanya waktu 2,5 bulan itu kemudian menggunakan kesempatan itu untuk mensosialisasikan pasangan ini. Kami melihat dengan banyak waktu, ya 8 bulan ini kemudian siap capres-cawapres ini di awal, kita punya banyak waktu dan kejutan juga kita dapatkan karena yang lain masih bongkar-bongkar pasang. Oke. Gitu ya. Baik, artinya kalau bukan Mas AHY nanti sebagai cawapresnya Mas Anies, apakah benar-benar ikhlas begitu? Kalau hitungannya menang. Kenapa, Bang? Kalau hitungannya Kalau hitungan elektabilitas dan pertimbangan lain menang begitu? Go ahead, dan kapal kan sudah siap di pelabuhan tadi kan? Oke, berarti tidak ada keraguan begitu ya di Demokrat sendiri. Kita nggak ada keraguan dan kita yakin, kita yakin Mas Anies akan memilih pasangan cawapres yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh Mas Anies sendiri. Berarti Juni ini, bocorannya 12 Juni ini, benar? Atau masih 16 Juli begitu? Itu yang kita minta Juni ini. Juni ini yang diminta. Bang Mardhani atau Gus Coy menambahkan atau mungkin benar 12 Juni ini atau 16 Juni nanti, Bang Mardhani? Bocorannya? Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Karena artinya bulan Juni ini begitu. Tadi Irwan bilang masa kampanye kita itu 28 November sampai 10 Februari. 11, 12, 13 itu hari tenang. 14 pencoblosan. Itu cuma 75 hari. Dengan wilayah yang demikian luas, ini adalah periode pertama, lebih cepat lebih baik. Karena itu juga menunjukkan keyakinan. Tentu tadi Mas Jayadi Hanan bilang pro and con lah, lebih cepat, bahwa kita akan lebih cepat diantisipasi, lebih cepat diserang. Tapi dalam filosofi bola, cara bertahan terbaik itu adalah menyerang. Dan menyerang yang elegan itu, Gus, mengumumkan lebih dulu siapa capres. Saya mendukung Gus Coy. Ingat, kita dulu sepakat bahwa 1 Ramadan, saya ingat tuh, 23 Maret, Gus Coy bilang lebih baik di bulan Maret sebelum karena nanti tidak ada lagi Ramadan. Ramadan itu cara sosialisasi paling efektif, paling berkah, paling enak. Makanya saya pribadi nyebut mudah-mudahan 23 Maret saya bilang 2023. Tapi mundur. Nggak kenapa. Kita ada harapan, tapi ada realita. Tapi kita dorong terus. Bersyukurnya seperti Irwan tadi bilang, Nasdem, Demokrat, PKS itu punya satu piagam kerjasama yang solid, yang kokoh, yang itu menjadi dasar. Kita tidak pragmatis, tidak transaksional, tidak memaksa, justru tiga-tiganya, kalau bahasanya Gus Coy, ikhlas. Mas Anies yang menentukan, dan itu suara yang keluar di Nasdem begitu, suara yang keluar di Demokrat, yang di PKS juga gitu. Bahwa siapa namanya, saya sih tetap yakin bahwa ini baik, tapi ada yang lebih baik, nanti ada yang terbaik, sehingga perlu seksama karena survei juga berubah-berubah, tetapi platform dasarnya lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Artinya ketika memang sudah ditentukan nanti tidak ada perubahan lagi. Ketika ada yang lebih baik lagi, ada yang lebih baik lagi surveinya begitu. Kalau sudah diumumkan nggak bisa berubah lagi. Iya makanya kalau misalnya sudah diumumkan begitu artinya ini kan final gitu. Kalau dalam Quran itu tadi faiza azamta fatawakal Allah, kalau udah ambil keputusan udah tawakal, jalan terus. Berarti sudah deal ya kesepakatan ini ya. Pandangan saya kita tidak perlu menunggu. Tidak perlu menunggu. Grup-grup yang lain, monggo yang lain ingin melanjutkan, kita punya platform sendiri, punya target sendiri, punya gaya sendiri, bahkan nyun sewu. Gus saya udah bilang paling baik ketika diumumkan langsung ini loh platform pembangunan kita, ini strategi kebijakan kita, ini cara kita menggunakan anggaran, ini yang akan kita berikan untuk melayani. Kalau lebih baik lagi, ini line up kabinet
calon kami itu tidak membeli kucing dalam karung. Kita nanti mulai masuk ke perdebatan yang lebih substansial. Kenapa dia? Kenapa begini? Kenapa tidak 7%? Kenapa? Nah, itu indah sekali. Wah, luar biasa. Kalau misalnya memang itu konsisten dipegang nanti pada saat deklarasi, ini sangat-sangat solid berarti artinya koalisi perubahan. Oke, nanti kita akan lanjut lagi. Bagaimana tanggapan dari Gus Coy? Usai jeda kami akan kembali tetap bersama kami di Fokus Sedikit TVRI.